Misalnya tadi nir empati, kenapa orang ini menjadi tidak berkembang empatinya? Bisa jadi karena pola asuhnya yang tidak menanamkan atau tidak merangsang meningkatnya empati. Biasanya itu dari pola asuh yang neglect itu apa ya? Mengacuhkan gitu. Jadi anaknya dibiarkan aja. Sementara orang tuanya sibuk sendiri. Jadi anaknya berperilaku baik maupun benar nggak dikasih reward dan punishment. Dan ini yang sebenarnya nyambung dengan programnya KDM tadi ya. Kan kita tahu anak-anak nakal ini jarang pulang, jarang ada di sekolah gitu kan. Artinya mereka berperilaku seenaknya gitu ya. Nah, sehingga mereka yang dibetulkan itu bukan perilaku mereka di dalam di dalam barak militer gitu. Bukan untuk mendisiplinkan kalau menurut saya, tetapi harus merubah bahwa dengan perilaku dengan kondisi neglect yang ada ini akan membuat mereka empatinya merendah gitu. Nah, untuk meningkatkan empati kan tidak di barak militer sebetulnya. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Nah, yang menarik itu kalau kita lihat ya fenomenanya, anggaplah katakanlah ormas ini juga termasuk misalkan kelompok-kelompok gangster gitu ya. Ini kan ada patuh buta gitu ya. Atau istilah lainnya solidarity forever gitu ya. Jadi wah, itu belanya itu luar biasa gitu, gila-gilaan. Nah, apa yang menyebabkan itu? Apakah lagi-lagi jawabannya ke situ? Kan kalau ke faktor ekonomi kok kelihatan nggak terlalu nyambung gitu. Jadi gini Kang, bisa disambungkan ke sana dengan jembatannya ini adalah faktor kognitif biasanya. Faktor kognitif kan kita tahu orang ini dalam kehidupan yang susah lah ya misalnya gitu, karena tidak punya skill. Kenapa orang tidak punya skill? Karena kognitifnya kurang berkembang. Cara dia belajar mungkin lemah gitu kan ya, sehingga ketika dia dewasa dia kurang memiliki bekal misalnya gitu ya. Nah, ini kan kita bisa tahu ya, maksudnya ini fenomena yang wajar sebetulnya. Ada orang-orang yang kemampuan kognitifnya baik, ada kemampuan orang-orang yang kognitifnya kurang. Nah, ketika dia kurang kemampuan kognitifnya, artinya kan untuk berpikir rasional ini susah. Gitu. Akhirnya dia berpikir secara emosional, gitu kan ya. Dia melihat gitu kan sosok gitu, sosok ini hebat, ya sudah saya ikuti gitu. Tanpa dia tahu secara rasional apa untung ruginya, untungnya buat saya apa, konsekuensinya apa. Itu memang kurang dipahami. Berarti itu pula yang membuat misalkan solusi kekerasan itu dianggap menjadi norma yang wajar buat mereka gitu, karena yang barusan. Betul, bisa jadi ya, karena ya ini kan bahasan dari zaman dulu ya. Ketika kemampuan otak kurang, kemampuan otot yang bekerja gitu kan ya. Tidak bisa otak gitu kan. Dan itu memang seperti itulah secara alamiah gitu. Ketika kita tidak bisa mengandalkan kekuatan pikiran, ya mau nggak mau badan kita yang kita upayakan gitu kan ya. Kalau itu terus-terusan kan berarti itu kan terjadi bagi sebagian kalangan yang masuk di situ bisa jadi tahunan, belasan, ada juga mungkin yang puluhan tahun kalau sudah cukup usianya. Pasti kan itu membentuk profil kepribadiannya ya, yang mungkin jadi nir empati atau Iya Kang. Jadi nah kalau kita bahas lagi ke arah kepribadian di dalamnya gitu kan ya, ini kan artinya ada pola-pola kepribadian yang mengarah ke antisosial. Antisosial itu kan ciri khasnya tadi ya sudah disebutkan, kurang empati. Terus dia senang dengan adrenalin senang adrenalin. Jadi kalau orang lain berantem takut, buat dia menyenangkan gitu kan ya. Gitu, kurang empati. Terus melihat ini ya manipulatif. Jadi manipulatif itu melihat orang lain itu bukan sebagai orang, tetapi sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Jadi objek orang lain itu gitu ya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang kecenderungan antisosialnya terlalu kuat, itu melihat orang lain itu sebagai sumber ancaman gitu. Jadi kalau saya tidak menyerang duluan, dia akan menyerang saya. Dia meyakini seperti itu. Berarti ya, yang hukum rimba. Betul, hukum rimba, Kang. Jadi
sering lah rasanya saya dengar juga orang-orang yang terlibat di dalam ormas dan terutama premanisme ini melihat kan perusahaan ini punya untung dari area yang saya ini kan. Lah kan kalau dia dapat untung bukan berarti Anda rugi. Sebetulnya kan gitu ya secara rasional gitu kan ya. Tapi seakan-akan orang untung itu mengancam dirinya gitu loh, gitu kan. Apa ini efek jangka panjangnya ini kalau pola-pola premanisme dilakukan ini terhadap katakanlah kesehatan mental kita semua masyarakat? Ya, sebagai masyarakat saya termasuk di dalamnya. Ya takut ya kan. Ya karena gini Kang, kalau saya pribadi kan. Kan premanisme ini dilatar belakangi dengan ya kekuatan mereka gitu ya, bukan atas hukum rata-rata gitu. Kalau polisi saya takut karena saya tahu apa yang saya langgar gitu kan. Tapi kalau di depan preman saya nggak bisa melihat gitu. Pokoknya langsung takut aja. Langsung takut aja gitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu apakah saya salah atau tidak misalnya gitu. Saya nggak tahu acuannya mereka ini. Saya ini jadi ancaman bagi mereka atau tidak gitu. Saya kan nggak bisa diprediksi ya kalau buat saya gitu. Dan ini ya saya yakin di masyarakat juga mungkin sebagiannya ada merasakan hal yang sama gitu ya. Ketika ada banyak kelompok preman di sana gitu kan ya. Kan agak susah kalau kita tidak mempelajari mereka gitu ya. Betul. Nah, untuk mempelajari mereka akhirnya ya udah gabung gitu akhirnya mungkin ya. Buat yang gabung ya, buat yang tidak mungkin tetap saja tadi perspektifnya begitu takut. Sehingga yang ada di kalangan kita juga melihat jadinya masyarakatnya cenderung pasif gitu, bahkan ketika dia menjadi korban gitu. Betul ya. Bahkan ketika jadi korban, dia tahu di lingkungan itu yang menguasainya adalah preman, bukan kepolisian misalnya gitu kan. Ya mau gimana lagi, akhirnya ya pasif gitu kan ya. Kita didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang otoritasnya di situ gitu kan. Bahkan otoritas yang legal tidak bisa mengayomi di lingkungan itu kan banyak ya kejadiannya kayak gitu. Ini agak bicara otoritas ini yang membuat korban menjadi sangat lemah juga kan sebetulnya terjadi juga di institusi pendidikan ya, yang ketika siswa jadi korban gurunya atau di pesantren jadi korban pendidiknya, mereka nggak berani karena tidak punya tidak punya kekuatan. Nah, kira-kira kalau kita ini gitu, anggaplah berada di lingkungan yang tumbuh subur aksi-aksi premanismenya, kira-kira kan tentu bagaimanapun kita tidak inginnya, iya kita di dalam situ ada pengaruh lah mungkin. Kira-kira gimana itu untuk menyiasati atau bahkan menghilangkan lah katakanlah pengaruh dari lingkungan sekitar yang kita ada di situ gitu. Ya ini jadi kompleks ya. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kan kita sebagai anggota masyarakat yang lebih beruntung lah, katakanlah seperti itu punya kemampuan kognitif yang lebih, punya keterampilan untuk bekerja, sehingga punya penghasilan yang layak misalnya gitu. Dan kan bisa membahas tentang premanisme di sini. Premanisme di sini gitu kan ya. Ya otomatis kan kita artinya melihat diri kita sebagai orang yang lebih beruntung tadi yang pertama dan punya kemampuan yang lebih, termasuk tadi di kemampuan kognitif gitu ya. Harusnya kalau kita meyakini itu, ya kita punya rasionalisme cara pikir yang lebih masuk akal gitu kan ya. Melawan dengan preman-preman ini gitu. Kalau melawan dengan otot udah nggak mungkin, pasti kalah kita gitu kan ya. Tapi kan kita punya cara lain sebagai orang yang punya kemampuan kognitif yang lebih gitu ya. Apapun caranya pasti banyak gitu. Di antaranya tadi mungkin mau nggak mau melakukan aduan masyarakat misalnya gitu ya, datangi polisi. Itu kan cara yang legal, cara yang memang sebetulnya layak. Ya dijalani lah gitu, mau nggak mau gitu, daripada kita menyerah pasif dan akhirnya yang paling parahnya ikut terlibat gitu kan ya. Kan nggak lucu. Atau bahkan kalau udah kayak gini ya mau nggak mau dihalalkan gitu, kita ikut terlibat tapi dengan batasan tertentu gitu kan ya. Kita tetap menjaga nurani kita gitu ya, conscience kita, bahwa ya karena kita punya kemampuan kognitif yang baik, harusnya kita bisa membedakan dong mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun mereka melakukan yang bertolak belakang dengan kita, bukan berarti kita harus ikut kan, gitu. Seperti itu. Walaupun pasti
berat lah ya kalau Iya. kitanya ada di lingkungan itu. Baik, kita coba agak naik sedikit ke atas nih. Kita bicara solusi berbasis psikologi lah kayak Oke. katakanlah begitu. Untuk menghentikan pola-pola preman yang terjadi di sini nih. Kan kita dengar Gubernur Jawa Barat nih mulai menyasar pada bibit-bibit preman ya. Mungkin belum jadi preman tuh ya karena masih SMA, SMP gitu. Yang nakal apa segala macam kirim ke barak militer. Kalau dulu tuh kirim ke pesantren, sekarang ke barak militer. Nah, bagaimana pandangan Kang Babas? Ya, ini masih menjadi kontroversi ya, Kang. Ya. Bahkan terakhir saya itu sempat baca dari Ikatan Alumni Psikologi menolak ke militer karena tadi yang pertama yang sering dibahas kan melanggar HAM anak segala macam, tapi itu ranah hukum lah gitu ya. Sementara kalau saya lihat sebetulnya kalau kita ya tadi ya balik lagi karena ini saya psikologi klinis kan saya melihatnya dari kacamata kasus individualnya gitu ya. Kalau diyakini bahwa premanisme ini datang atau muncul dari kecenderungan perilaku antisosial, yang kita tahu antisosial itu kan orang-orang nirempati, orang-orang yang mencari adrenalin gitu ya, dan orang-orang yang melihat orang lain itu adalah objek bukan manusia gitu kan. Nah, ini kan artinya ada kesalahpahaman berpikir gitu kalau dalam konteks klinis ya kan ya. Kesalahpahaman berpikir. Misalnya tadi nirempati. Kenapa orang ini menjadi tidak berkembang empatinya? Bisa jadi karena pola asuhnya yang tidak menanamkan atau tidak merangsang meningkatnya empati. Biasanya itu dari pola asuh yang neglect itu apa ya, mengacuhkan gitu. Jadi anaknya dibiarkan aja, sementara orang tuanya sibuk sendiri. Jadi anaknya berperilaku baik maupun benar nggak dikasih reward dan punishment. Dan ini yang sebenarnya nyambung dengan programnya KDM tadi ya. Kan kita tahu anak-anak nakal ini jarang pulang, jarang ada di sekolah gitu kan. Artinya mereka berperilaku seenaknya gitu ya. Nah, sehingga mereka yang dibetulkan itu bukan perilaku mereka di dalam di dalam barak militer gitu, bukan untuk mendisiplinkan kalau menurut saya, tetapi harus merubah bahwa dengan perilaku dengan kondisi neglect yang ada ini akan membuat mereka empatinya merendah gitu. Nah, untuk meningkatkan empati kan tidak di barak militer sebetulnya, tetapi diberikan kasih sayang gitu kan, diberikan perhatian. Nah, bagaimana ada sosok-sosok atau komunitas-komunitas yang bisa memberikan kebutuhan itu sebetulnya yang menjadi penting gitu, sehingga si anak ini menyadari oh iya ternyata orang lain itu adalah sumber kasih sayang bukan ancaman gitu untuk anak-anak ya khususnya gitu, sehingga mereka melatih meningkatkan empatinya. Nah, kabar terakhir yang saya dengar dari barak militer itu di Lembang apa di Ciwidey saya lupa tempatnya, Kak Seto udah datang ke situ ya. Jadi katanya dan dalam wawancara dengan wartawan Kak Seto mengatakan ini fine katanya karena yang disebut barak militer itu bukan pure 100% pendekatan militer. Nah, di situ juga ada pendekatan katanya psikologisnya, pendekatan apanya segala macam. Kalau memang betul catatan Kak Seto begitu, artinya ada masalah ya. Alhamdulillah kalau memang betul itu, artinya kan barak militer ini sebagai tempat. Ya, tempatnya nggak ada masalah gitu kan. Pendekatan militernya ada mungkin sekian puluh persen, psikologisnya sekian puluh persen. Kan yang dikhawatirkan itu ketika masuk ke barak militer, mereka diajarkan dengan pola-pola militerisme yang ya sebagai orang awam termasuk saya membayangkannya adalah pelatihan fisik dong. Dalam militer itu kan namanya TNI kan dia diciptakan untuk bisa melawan ancaman dari luar gitu kan. Apakah anak-anak ini diajarin perangkah gitu? Itu yang ngeri gitu sebetulnya. Berarti penjelasan mungkinnya yang belum terlalu clear ke masyarakat sehingga muncullah pro kontra. Karena kan kalau kita lihat sebagian dari kawan-kawan kita komunitas pegiat psikologi juga kan sering bekerja sama dengan militer kan. Sering. Dan masuklah menjadi pemateri, menjadi apa segala macam.